tahlil dan pemimpin atau kades yang terdahulu. Catatannya itu ada di rumah di buku saya, maka tadi saya ingat-ingat. Tolong koreksi kalau ada yang kurang, Pak Haji Amin. 1. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ويحسبون وآية لهم أن جعلنا الذرية في الأرض التي ولقد رحمتك الأرض من عجلك حتى تبعث من آمن إلى جنتك برحمتك يا رب لله رب العالمين. الفاتحة. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada itu, selain kita bersilaturahmi, yaitu sama-sama kita tadi sebelumnya membacakan Yasin serta tahlil, mengenang para pemimpin-pemimpin terdahulu untuk membangun desa Keten Batang yang kita cintai, yang sudah berumur 70 tahun lamanya. Mudah-mudahan berkat tangan mereka-mereka yang mendahului kita, hari ini Keten Batang bisa berdiri kokoh, bisa maju dan mandiri. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini juga kita doakan semua Bapak Kades kita beserta Ibu dan beserta perangkat yang ada di desa Keten Batang. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dengan kesehatan, kemanfaatan, dan dimudahkan segala urusan hajatnya demi mewujudkan cita-cita warga desa Keten Batang yang kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah malam ini kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama kita mohonkan kepada Bapak Kadis Tepian Batang untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Tanah Gerobot, yang diwakili Kasih Kesmas Kecamatan Tanah Gerobot, kami hormati Babinsa Kecamatan Tanah Gerobot, kami hormati Babin Kamtipmas Kecamatan Tanah Gerobot, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang hadir pada malam hari ini. Tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak yang ada di luar mungkin bisa masuk. Pak Idin, silakan Pak ke dalam. Sini Pak, masuk Pak. Dingin di situ Pak, dingin. Silakan Pak ke sini Pak. Silakan, masih kita susun. Bapak-bapak yang ada di sana silakan masuk ke sini. Pak Sekdes, tuh Pak Idin silakan Pak. Siapa lagi yang di sana? Silakan sini, masuk ke dalam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat kita selaku pengikut umat hingga akhir zaman. Pada malam hari ini
sebagaimana tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita bertepatan dengan HUT desa, ulang tahun desa Tepian Batang yang ditulis yang ke-70 sesuai dengan kesepakatan rapat yang ke-70. Padahal bukan 70 Tepian Batang ini ceritanya, lebih dari 70. Orang-orang tua kita tahu Tepian Batang desa tua, Pak Idin. Desa tua, kurang lebih mungkin mempesu ya, tua juga. Kenapa ditulis 70? Karena itu yang ada administrasinya, yang masih ada kantor, ada tulis menulis. Sebelumnya tidak ada. Jadi kita sepakat bahwa yang ke-70 tahun ulang tahun Tepian Batang yang ke-70 bulan ini. Sebenarnya bulan Juni, Pak. Situasinya kemarin agak mundur ke Juli ini, ulang tahunnya. Untuk itu kita rangkai di momen ini haul itu ya ulang tahun ya. Mana Ustaz? Haul itu kalau bahasa anunya ulang tahun. Haul apa ya? Pemimpin kita yang terdahulu kita kirim. Oleh karena itu di undangan kita jam 6, mungkin kita share itu atau kita informasi itu jam 6. Mungkin bingung kenapa harus jam 6. Jadi kita tambah tulisannya sholat maghrib bersama, kita kirim doa, baca yasin, tahlil, doa, sholat isya. Nah, lanjut kita sekarang ini dua patah kata dari kita, dan insya Allah nanti ditambah dengan Pak Ustadz Heri, dan kita minta tolong juga sambutan dari Pak Camat Tanah Grogot yang membawahi desa Tepian Batang. Jadi rangkaian kegiatan kita ini sangat sederhana. Beberapa tahun ini, mungkin tahun-tahun berikutnya kita bisa sedikit-sedikit menambah kegiatan-kegiatan pendukung lainnya di momen HUT desa ini. Alhamdulillah kemarin memang ada komunitas, Pak, komunitas tradisional yang dulu itu ada permainan logo namanya, Pak. Nah, itu kita hidupkan kembali di momen ini. Beberapa tahun sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah tahun ini di desa kita juga ada komunitas lain yang menyumbang dari saudara kita. Kuda lumping, Pak, itu di Kendur. Kita tempatkan kemarin di Kendur itu. Nah, Pak, kebetulan yang mengetuai itu Pak RT kita, RT Tepian Batang, membuka dan ada komunitas kuda lumpingnya di momen HUT desa. Terima kasih Pak RT, Pak Nasiki. Nah, itu beliau, Pak Nasiki namanya, rumahnya di belakang pom bensin, lewat sedikit PDAM, sebelah kiri rumah beliau ada usaha teralis, bengkel teralis besar, dan ada juga tokonya. Nah, itu juga Pak RT langsung membuka komunitas kuda lumping
ternyata Pak RT kemarin itu kami tidak nyangka semakin malam semakin banyak pengunjungnya. Saya pulang jam setengah 11 itu Pak RT, mobil itu baru datang semua dari mana-mana, luar biasa. Nah mudah-mudahan komunitas-komunitas yang lainnya kita bangkitkan lagi. Insya Allah tahun depan ada juga komunitas kita, cuma masih belum tampil untuk Pen Batang ini. Ada Pak Idin, ronggeng kita ada. Nah, padahal banyak ini pemudi-pemudi yang bisa beronggeng. Kenapa tidak tampil kemarin? Nah, insya Allah tahun depan kita tampilkan lagi komunitas-komunitas lokal kita. Ibu-ibu silakan masuk Bu, silakan. Masih muat, masih muat. Bapak-bapak silakan masuk, masih merapat. Jadi di momen ulang tahun desa ini kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak hingga terlaksananya kegiatan yang sudah yang kesekian kalinya di tempat yang sangat sederhana ini. Alhamdulillah cuaca mendukung pada malam hari ini sehingga kita tidak biasanya kalau cuacanya bisa tempias, bahkan ada sedikit bocor. Ini ada sedikit bocor. Alhamdulillah pada malam hari ini suasananya yang mendukung untuk pelaksanaan ini. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pada malam hari ini juga adik-adik anak-anak kita atau cucu-cucu kita, ada 11 orang kami undang. Ada 11 orang adik-adik ini yang berprestasi Pak, berprestasi. Itu seminggu yang lalu saya dapat informasi bahwa mereka ini berprestasi di tingkat provinsi. Anak Tepian Batang, 11 orang ini anak Tepian Batang. Apa ya kemarin lombanya? Oh bulat. Nah luar biasa. Ada yang juara 1 di tingkat provinsi Pak. Jadi kita kasih penghargaan ala kadarnya ya. Jangan kecewa nanti ya. Karena terus terang mendadak. Coba jauh-jauh hari kita tahu ya, kita datang jalan-jalan ke tempat Pak Idin. Pak Zulkifli ini ada ketua apa namanya, olahraga poli Pak. Nah karena ini mendadak, jadi kita tidak bisa dapat apa namanya, sponsor. Andaikan itu setengah bulan atau 1 bulan yang lalu ada informasi, kita bisa siap-siap. Kostum. Nah, ya. Tapi nanti ada ala kadarnya dari kita. Jangan dilihat ya. Jangan dilihat apa ya bahasanya? Jangan lihat nilainya. Ya. Nada ikhlasannya bilang Pak Haji Rahmani. Keikhlasannya, perhatiannya. Ya mudah-mudahan ke depannya justru Tepian Batang ini ada yang internasional malah Pak. Renang kemarin anaknya Yul itu juara Pak, juara renang internasional di Malaysia, Thailand, juara Pak, juara internasional, luar biasa. Ada 3 saudara itu juara Tepian Batang, luar biasa Tepian Batang. Belum kita kasih juga itu apa-apa, masih bersyukur ini adik-adik yang saat sekarang informasi segera ada sedikit yang bisa kita berikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di momen ini pada malam hari ini.
dan komunitas Perlogo itu masih dalam tahap pelaksanaan. Oleh karena itu malam ini libur dulu Perlogonya, pelaksanaan Kades Cup. Insyaallah malam-malam berikutnya akan bisa dilaksanakan kembali. Dan itu juga sedikit yang kami bisa sisihkan dari anggaran desa dalam kegiatan komunitas Perlogo yang sudah jalan tiga tahun yang lalu sudah kita anggarkan. Kemudian juga pada malam hari ini selesai sudah acara haul kita, doa kita, nanti akan kita dengarkan Mauidah Hasanah kultumnya dari Ustadz Heri. Beliau juga penerus yang orang tuanya dulu adalah Kades Tepian Batam, dan juga pada malam hari ini ada beberapa putra dan putri Kades yang hadir. Inilah yang bisa kita berikan kepada leluhur kita pada malam hari ini. Kita mengingat mudah-mudahan apa yang kita laksanakan seperti ini ke depannya terus dilaksanakan. Sudah 16 pemimpin kita, saya yang ke-16 Pak Idin. Artinya 15 pemimpin kita ke atasnya kemarin itu. Pada malam hari ini kita kirim. Tapi satu yang di atas saya masih sehat walafiat. Tentu yang kita kirim ini pada malam hari ini yang ke-13, karena 13, yang ke-14, ke-15, yang ke-12, yang ke-13, 14, 15, 16 itu masih sehat walafiat Pak. Sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti dan seterusnya tidak hanya sampai kepada kami, karena insya Allah di 2029 karena ada penambahan Pak, karena ada penambahan, harusnya tahun depan saya sudah berakhir, karena ada penambahan 2 tahun, jadi 2029 insya Allah nanti akan ganti lagi. Insya Allah akan diganti yang lebih lagi, yang lebih segar bugar. Karena terus terang, saya sudah pensiun di PNS 2022 kemarin. Sudah 3 tahun saya pensiun PNS. Nah, sekarang melanjutkan lagi tugas ini. Usia sudah 61 tahun. Pak Idin, sudah 61 tahun saya. Artinya nanti kalau sampai 2029, kalau ada umur panjang, berapa tahun lagi ditambah? Capek. Silahkan nanti yang lain yang muda-muda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan untuk Desa Tepian Batam ini. Rasanya memang teman-teman tanya, lanjut saja. Tapi insya Allah saya tidak lanjut. Insya Allah saya tidak lanjut. Akan mendukung terus nanti yang ke depan, siapapun nanti kita akan dukung. Cuma saya kalau bisa cawe-cawe, tolong ini jangan dihilangkan. Momen yang kirim doa ini, tolong jangan sampai dihilangkan.
kita lanjutkan terus kirim doa. Karena betapa senangnya ceritanya itu. Siapa yang kirim doa, senang yang di sana. Terutama langsung anak cucu beliau hadir, kirim doa. Karena pemimpin kita yang dulu, kita tidak kenal ini kalau enggak. Kita tidak tahu jalan ini, jalan tembus ke sana, ke tempat Pak Idin. Kalau tidak ada pemimpin yang kemarin-kemarin itu, masih mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon kepada Ustadz nanti bisa memberikan kultumnya, dan juga Pak Camat mohon arahan, karena terus terang Kecamatan Tanah Grogot, Desa Tepian Batang masih dalam kondisi penyempurnaan infrastrukturnya. Kemudian di jalan masih ada yang gelap, ke jalannya Pak Idin itu masih gelap di sana. Tapi kami sudah usul, Pak. Kami sudah usul untuk tiangnya, kemudian untuk bahkan sudah dicor itu, Pak, anunya, tapi belum muncul juga ini anunya, suryanya, tenaga suryanya itu. Ya katanya tahun ini, ternyata belum, Pak. Tapi tetap kita usulkan. Begitu juga dengan jalan-jalan yang lain, kita tetap usulkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, ada 1-2 bait pantun. Tangis rindu menetes perlahan di malam syahdu berbalut cahaya. Kami lanjutkan perjuangan kalian, wahai leluhur. Tidurlah dengan tenang di sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih sambutan kepala desa yang betul-betul bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, tambah hari, tambah waktu, Desa Tepian Batang bisa lebih maju lagi dan berkembang. Kita doakan sama-sama, amin. Selanjutnya kita minta memohon sambutan Camat Tanah Grogot yang diwakili dari Kasih Kesmas, yaitu Bapak Dodi. Waktu dan tempat disilakan. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Desa Tepian Batang, Bapak Babinsa, Bapak Kandidat Hikmas, serta tokoh-tokoh masyarakat yang berada pada malam hari ini. Mohon izin, mohon maaf Bapak Camat tidak bisa berhadir karena beliau lagi keluar daerah, tetapi tidak mengurangi sesuatu faedah pada saat kita berkumpul di sini. Saya dapat bocoran tadi dari Pak Kades bahwa ternyata umur Desa Tepian Batang itu bukan 70. Berarti kalau ada 16 kepala desa termasuk beliau, berarti kurang lebih 86 umur Desa Tepian Batang. Karena informasi beliau tadi, kakak beliau itu kelas 4 SD sudah sekolah di Tanah Grogot, di SD 1 ya Pak Kades ya. Nah berarti ya kurang lebih 86 tahun. Karena Kecamatan Tanah Grogot ini ada 15 desa dan 1 kelurahan, bisa jadi Desa Tepian Batang ini desa paling tertua Pak sebetulnya. Dan desa termuda kemungkinan besar Tapis. Karena Tapis baru-barusan saja pemekaran setelah dari Jone Induk, baru Seragen dan Tapis. Wajar saja kalau Desa Tepian Batang ini kaya ada perkantoran di sini, ada rumah sakit, ada stadion, dan ada kafe malah. Saya perhatikan kafe. Wajar saja. Jadi mudah-mudahan atas pimpinan beliau ke depannya lebih baik lagi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terkait untuk
usulan yang jalan, terus hal-hal yang diperlukan itu mungkin masuk ke musrembang, tetapi nanti ada skala prioritas mana yang harus didahulukan. Jadi nanti diusulkan di musrembang, nanti Pak Kades kita rembuk sama-sama mana skala prioritas untuk kita dahulukan ke depannya, baik itu jalanan atau lampu penerangan. Karena di usulan itu memang ada skala prioritas dan ada skala yang memang belum diusulkan dulu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila kekurangan itu dari saya dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang mewakili Kecamatan Grogol. Sedikit tambahan Pak Dodi, kita disampaikan ke Pak Camat karena Desa Tepet Batang ini tempat berdirinya jaringan listrik. Artinya ini kan daerah vital, tapi sebagian daerah kita ini belum memiliki penerangan jalan umum. Nah ini yang bisa jadi skala prioritas. Jadi mohon perlu disampaikan Pak Camat, perlu dicatatkan untuk Lembang. Kalau bisa di tahun ini ya mudah-mudahan di tahun depan di Bani Murni bisa seluruh jalan yang ada di Desa Batang ini bisa terrealisasi dengan sempurna. Ya, ini mohon saran dari kami mewakili masyarakat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya kita tunggu untuk penyampaian tausiah yang akan disampaikan dari pada Ustadz Herianto. Waktu dan tempat silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu menjawab saya ini karena tema kita ada sedikit bermasalah tentang 4 amal yang akan memasukkan seseorang dalam surganya Allah dengan selamat. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Camat ataupun yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Kades beserta jajarannya, yang saya hormati Babinsa Tepian Batang, yang saya hormati Babinkan Bitmas Desa Tepian Batang, yang saya hormati Ketua BPD ataupun beserta anggotanya, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Ketua RT sedesa Tepian Batang yang saya hormati dan saya muliakan,
Ketua PKK Desa Tepe Batang yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat umur, nikmat waktu, kesempatan, sehingga kita pada hari ini bisa berhadir di tempat yang mulia ini, di kantor Desa Tepian Batang ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Desa Tepian Batang yang ke-70. Dan tadi sudah kita rangkaikan dengan membaca surah Yasin, kemudian tahlil, kemudian kirim doa. Mudah-mudahan para leluhur kita, para pemimpin-pemimpin kita yang telah mendahulu kita, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak bisa membalas jasa-jasa pendahulu kita, jasa-jasa para pemimpin-pemimpin kita, tetapi kita sebagai penerus, selalu senantiasa mendoakan, karena para pendahulu kita tidak memerlukan harta lagi, tidak lagi memerlukan jabatan lagi. Yang perlu mereka adalah kirim doa dari anak-anaknya, dari kita semua. Itu yang mereka inginkan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta karib kerabat beliau, para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah, dipercayakan oleh Pak Kades tadi menyampaikan tausiah. Sebenarnya belum pantas Pak menyampaikan tausiah, Kewa saya tua-tua menuh, yang mengerti tentang agama, kena dipercayakan. Bismillah, kita maju ke depan, Saya dari keluarga besar, almarhum Haji Gedul, beliau salah satu mantan kepala desa Tepian Batang periode 2008 kalau tidak salah 2013, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa, yang sudah mengadakan kegiatan doa, kirim doa yang sudah beberapa tahun ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana setiap tahun seperti yang dikatakan oleh Pak Kades tadi. Walaupun beliau tidak lagi menjabat sebagai kepala desa dan akan dilanjutkan oleh para penerus setelah beliau nanti. Karena ini momen yang sangat bagus, untuk mengingat para jasa-jasa, para leluhur kita, para pendiri-pendiri kita, para pemimpin-pemimpin kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa-jasa para pendirinya. Jasa desa yang besar itu yang selalu mengingat para leluhurnya, para pendirinya, para pemimpin-pemimpin yang telah berjasa membangun desa Tepian Batang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya singkat saja, ingin menyampaikan 4 hal, 4 amal
yang bisa memasukkan seorang muslim dan muslimat ke dalam surganya Allah dengan selamat. Bapak mau masuk surga, ibu mau masuk surga. Karena tujuan kita akhirnya adalah surga. Bukan punya jabatan yang tinggi nanti tujuan akhir kita, bukan punya kebun sawit yang banyak, tetapi tujuan akhir kita nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disitulah kenikmatan yang paling tertinggi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang beriman, untuk orang senantiasa beramal saleh ketika hidup di dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, itu hadisnya dijelaskan di dalam hadis Ibnu Majah, ya. Jadi kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsalus salam, ya. Jadi amal yang pertama yang bisa mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat adalah afsus salam. Selalu menebarkan salam, ya. Selalu menebarkan salam. Makanya kata Rasulullah, ketika dua orang hamba Allah, ya, bertemu, maka yang paling mulia adalah ketika ia mengucapkan salam. Siapa yang paling pertama mengucapkan salam, itu orang yang paling mulia. Jadi ketika seorang hamba, ya, seorang yang bersaudara, karena seorang muslim itu bersaudara, walaupun beda suku, ya, beda kampung, tetap namanya saudara. Apabila dia beragama Islam, maka namanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah saudara. Jadi ketika kedua orang mukmin, kedua orang Islam sebagai saudara bertemu, maka orang yang paling pertama, yang paling mulia oleh Allah adalah yang pertama mengucapkan salam kepada saudaranya. Salam sangat pendek, ya Pak, ya. Salam sangat pendek yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi dalam kandungan salam itu ada 3 permohonan kita, ada 3 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, Assalamualaikum. Keselamatan bagi kau. Semoga keselamatan bagi kau. Ini doa. Semoga selamat. Karena sesuai dengan agama kita yang namanya Islam. Islam itu artinya selamat. Ya. Salamu yusallimu Islam, ya. Artinya selamat, damai, tentram, aman. Itu namanya Islam. Ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, maka ia harus memberikan keselamatan, kedamaian, keamanan, bukan hanya pada dirinya, tetapi kepada diri orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selamat. Karena yang kita inginkan di dalam kehidupan ini adalah keselamatan. Sesuai dengan doa kita sehabis salat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Memohon keselamatan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu memberikan keselamatan.
Makanya kata Rasulullah, seorang muslim adalah seorang yang mampu menjaga saudaranya selamat dari lisan dan tangannya, wa lisani wa yadi. Jadi seorang muslim itu kata Rasulullah, seorang yang mampu menyelamatkan orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ini ya, karena zaman sekarang ya sangat susah untuk bisa menjaga lisan dan tangan kita. Kata orang, lisan itu tidak bertulang ya. Tetapi akibat dari sebuah lisan itu bisa menghancurkan orang lain, itu bisa menghancurkan sebuah rumah tangga, bisa menghancurkan sebuah kampung, bahkan dengan lisan bisa menghancurkan sebuah negara. Itu akibat di lisan. Tapi sekarang bukan hanya lisan, dengan tangan kita yang gunakan tangan kita ya, bisa menghancurkan orang lain. Dengan apa, Pak? Dengan HP kita. HP yang ada di tangan Bapak Ibu itu, yang kita gunakan dengan tangan kita, itu bisa menghancurkan orang lain ya, bisa menyakitkan orang lain ya, bisa memfitnah orang lain, bisa membuli orang lain, dan akibat-akibat yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan orang yang bangkrut nanti di yaumil akhir bukan yang bangkrut tidak mempunyai harta ya, bukan yang bangkrut tidak mempunyai perhiasan, tapi orang yang bangkrut kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhir ketika ia membawa pahala salatnya, ketika ia membawa pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala umrahnya, pahala bacaan Al-Qur'annya, dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, si fulan ini ketika dia hidup di dunia suka mencaci, suka memfitnah, membunuh orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak. Apa kata Allah kepada yang si orang yang membawa pahala puasanya, pahala zakatnya tadi? Wahai si fulan, karena engkau telah menyakiti si anu, kau telah memfitnah si anu, maka seluruh amal ibadah yang engkau lakukan ketika hidup di dunia akan diserahkan kepada orang yang pernah engkau sakiti. Nah ini habis bangkrut pahala puasa kita, pahala haji kita, pahala umrah kita, pahala sholat kita yang kita lakukan setiap malamnya, habis dan diserahkan kepada orang ketika kita hidup di dunia suka menyakiti orang lain, suka memfitnah orang lain, suka menggibah orang lain. Nah ini bahayanya penyakit hati. Ketika pahalanya tidak lagi ia miliki, maka seluruh dosa orang lain itu akan dipindahkan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik, dan ia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai seorang Islam adalah memberikan keselamatan, selamat dengan lidahnya, selamat dengan tangannya, selamat dengan pikirannya, selamat dengan seluruh anggota tubuhnya ya, dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ia ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bukan kultur lagi. Yang kedua yang bisa membawa kita ke surganya Allah dengan selamat ialah wa at'imut ta'am, memberi
makan. Memberi makan, suka traktir. Pak Kades suka traktir biasanya. Saya sering ditraktir Pak Kades. Kalau kemana jalan-jalan selalu ditraktir Pak Kades. Ya. Mudah-mudahan rezeki beliau selalu lancar. Ya. Apa yang beliau cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang memberi makan. Memberi makan itu salah satu cara, salah satu amal ibadah yang bisa mengantar kita ke surga Allah dengan selamat. Ya. Apalagi memberi makan kepada orang yang sedang kesusahan, kepada orang yang sangat memerlukan makanan. Makanya di kampung kita ini, ya, ke daerah lainnya, saya sering mendatangi sebuah masjid kadang-kadang hari Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Ya. Memberi makan. Ya. Menyediakan nasi bungkus, nasi kotak dibagikan kepada orang-orang. Ini mungkin salah satu bentuk mengamalkan hadis ini. Ya. Mengamalkan hadis Rasulullah SAW agar bisa menyelamatkan dirinya nanti ketika masuk ke dalam surga dengan selamat. Memberi makan. Apalagi kepada orang yang memerlukan. Jangan sampai kata Rasulullah, kita ketika tidur dalam keadaan kenyang, tapi tetangga kita dalam keadaan kelaparan. Maka kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa orang yang mendustakan agama? Ia beragama tapi berdusta. Ini. Berarti ia beragama, ia berbohong dengan agamanya. Ia berdusta dengan agamanya. Salah satunya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak memberikan makan orang-orang miskin. Jadi kita dianggap oleh Allah sebagai pendustanya agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, yang amal yang bisa menyelamatkan kita dari surganya Allah dengan selamat, wasilul arham, menyambung hubungan silaturahim, ya, menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan silaturahim yang terputus. Ini yang bisa menyelamatkan kita nanti. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang memutus hubungan silaturahim. Ya. Jadi ketika kita memutus hubungan silaturahim, itu diancam oleh Rasulullah, tidak akan masuk surga. Walaupun kita sholat setiap saatnya, walaupun kita sholat malam, kita puasa Senin Kamis, kita berzakat, kita umroh, kita haji, tapi kita memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara kita, maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi sangat bahaya, ya, ketika kita memutus hubungan silaturahim. Kadang-kadang antara bersaudara tidak akur gara-gara harta warisan pemain. Setahun, 2 tahun, sampai seumur hidup, sampai mati tidak akur. La yadkhulul jannah. Maka dari sekarang ketika kita memutus hubungan silaturahim, jangan sampai kita menunggu bulan Syawal, Lebaran baru kita menyambung hubungan silaturahim. Siapa tahu umur kita tidak sampai, kita masih ada hubungan dengan orang lain, kita masih ada hubungan silaturahim yang terputus, kita mati, kita dipanggil oleh Allah. Nah ini yang kita khawatirkan, kita tidak masuk ke dalam surganya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, karena tadi kultum ya, ini sudah lewat kultum ya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wassallu bil laili wan nasa niyamun, ya. Salat malam, ya. Salat malam ketika orang lain tidur lelap. Nah, ini sangat berat, ya. Tapi itulah surga jaminannya, ya. Ketika orang lain dalam keadaan tidur lelap, tidur nyenyak, kita di malam hari, di sepertiga malam kita bangun, kita bermunajat kepada Allah, kita melakukan salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba-hamba yang insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat ketika menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang mampu melakukan salat malam. Tidak semua orang mampu melakukan salat tahajud. Kapan itu salat itu diabadikan Allah, jelaskan Allah dalam Al-Quran. Ya Pak Mas ya. Wa minal laili fatahajjadna bil falaq. Asa ayyab asa rabbuka maqamah mahmudah, ya. Bangun di sepertiga malam, ya. Itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah tinggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena ia bangun di tengah malam. Mengapa Allah berikan kita salat malam? Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dengan kondisi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu karena kita banyak persoalan, karena kita banyak permasalahan di dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk untuk mencurahkan segala bentuk permasalahan kita, segala bentuk permintaan dan permohonan kita, itu adalah waktu yang terbaik ketika melakukan sholat malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Cukup. Pada ayat gimana? Yang tinggal sudah puas bilang ya. Kelamaan. Ya, saya rasa cukup ya. Saya mohon maaf ya, lebih daripada tutup. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari 4 amal ini bisa kita kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada dari 4 amal ini ada 3 yang beriman dengan hablum minan nas, hubungannya dengan manusia, ya. Hanya 1 hubungannya dengan Allah, ya. Jadi 3 hubungannya dengan manusia, ya. Yang pertama tadi apa? Absus salam, mendapatkan salam, kemudian memberi makan, kemudian menyambung hubungan silaturahim. Ini semua hubungannya dengan manusia. Jangan sampai kita hablum minallah baik, ya, tapi hubungan dengan manusia tidak baik. Ini juga tidak benar. Jangan juga kita baik dengan manusia tapi tidak baik dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, hablum minan nas, itu harus sama berjalan, ya. Sama-sama berjalan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, saya selaku penyampai mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Alamin. Kami ucapkan terima kasih penyampaian tausiah dari Ustaz Herianto, mudah-mudahan membawa berkah manfaat ilmu yang kita bisa bawa pulang. Nah, di malam hari ini selanjutnya di momen bahagia ini kita mohon untuk adik-adik yang berprestasi dari olahraga gulat untuk berdiri semua, karena ada penyampaian kepala desa pemberian kenang-kenangan. Bagi adik-adik yang berprestasi gulat mana nih? Mohon berdiri semua. Ya. Di depan sini, maju sini. Ya. Kita kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu ya. Ya. Luar biasa ternyata warga desa Tapen Batang yang mengharumkan Kabupaten Pasir dalam kategori olahraga gulat. Ya. Ya. Tapi kalau gede jangan orang tuanya digulat juga ya. Khusus untuk olahraga saja, ya. Jangan dipraktekkan di dalam rumah, bahaya ini nanti. Ya, ya rapi, ya. Ya, ya. Kasih tepuk tangan dulu Ibu ya. Ini anak-anak kita, ya. Pelatihnya mana nih? Pelatihnya Pak Kades? Udah hadir Pak. Aduh, udah hadir ya? Oh iya, ucapkan salam aja. Ya. Tapi jangan lupa pelatihnya Pak Kades dikasih juga, karena itu tim suksesi daripada anak-anak ini. Iya, kasih nomor rekening aja dia. Ini foto bersama dulu. Ayo, bersama Pak Babin, Sa, Komunitas Timnas, mohon untuk mendampingi anak-anak kita. Ya. Oh, ada namanya sudah dikasih. Aliansa Wardana. Ya. Di mana? Aliansa yang mana Aliansa? Di mana? Oh, baru ngomong ya. Kamu jangan lihat amplopnya ya. Ya, tapi kamu lihat isinya biar terdokumentasi ke Pak Kades. Oh bisa. Tapi di belakang. Siapa? Ya. Punya siapa? Ya. Diwakilkan siapa? Iya. Kalau amplopnya jangan diwakilkan deh ya. Tolong disampaikan, oke? Ya. Ya, foto bersama lagi Pak Kades. Ya. Malam ini momen bahagia bagi prestasi olahraga gulat. Oke, sip. Ya, orang tuanya Pak Kades biar foto dulu kan. Kita biar kenal dengan orang tuanya. Biar dia bangga. Ini siapa? Ini bapaknya mana? Mamanya mana? Orang tuanya mana ini? Oh, baru dijawab. Ya. Ibunya mana? Oh ya sudah. Ya. Nah. Semua diwakilin. Kamu Dek? Orang tuanya mana? Di sini dong. Iya. Ada semua ya? Ya, alhamdulillah. Ini momen bahagia malam ini, ya. Memperingati hari jadi Desa Tapen Batang dan penerimaan hadiah malam ini. Gulat Batang! Oke, kasih tepuk tangan bahagia. Yo. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Beritik juga kita dengarnya. Ya, kan? Tapi jangan digulat kami ya, Dek, ya. Oke, siap. Tapi saya minta dulu pertahanan Bapak ini untuk bisa nyanyi sambutan. Kita sama-sama mendengarkan pesan dan kesan lah, ya, untuk anaknya dan kita semua, ya kan, supaya bisa berprestasi semua nih. Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ibu-ibu, bapak-bapak.
Saya merasa bangga karena anak-anak kita dari Tepian Batang ini mendapatkan prestasi yang sangat bagus. Terima kasih juga kepada Bapak Kades dan pihak-pihak desa yang lain. Karena berhubung pelatihnya nggak hadir ini, dan untuk pelatihnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah melatih, bimbing anak-anak kita dari Tepian Batang. Untuk anak-anak kita yang dari Tepian Batang sudah berjuang dari bulat agar makin giat berlatihnya, agar prestasinya menjunjung tinggi, biar Tepian Batang atau dari Kabupaten Pasir bisa dikenal di mana-mana. Mungkin itu dari ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, bawa masing-masing. Jangan dibantu. Kalau dibantu bisa terseleweng ini barang. Ya, saya pesan kepada orang tuanya jangan pandang kotaknya ya, pandang isi dalamnya. Ya, ya. Ada lagi Pak Kades? Oh iya. Minta maaf juga Bapak dan Ibu, untuk tahun ini belum ada door prize. Jadi kita doakan mungkin tahun depan ada door prize yang meriah bilang. 1 ekor sapi, 3 ekor kambing, 50 ekor ayam. Ini rencana. Mudah-mudahan Pak Kades sehat ya. Oke, untuk terakhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Yang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu. Yang tidak sempat berhadir karena berhalangan, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meriah daripada malam hari ini. Setuju? Sama siapa untuk doa ini? Wah, ya sudah. Oke, izinkan saya untuk memimpin doa pada malam ini. Kita tutup, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Berharap dari sahabat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha jamal akhwal al afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudhhiru biha jami'is sayiat wa tarfa'una biha al darajat wa tubalighuna biha syarqiyat min jamil khairat biha wa badal mamat. Inna usaqqar yujibu da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min syarri wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun wa rabbuna karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa farjina. Allahumma bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa na'udzu bika min al-badili wal rijal. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma sallimna warhamna bisyafaati Rasulullah. Allahumma sallimna warhamna bisyafaati Rasulullah. Allahumma sallimna warhamna bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir.
الله يسر ولا توسي في أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة المبرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Inna wa minkum taqabbal. Bakal dengan berarti doa maka tutaslah acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas hilaf dan salah baik dalam perkataan dan ucapan, baik dalam kata sambutan dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan lindungan kita kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan wabil khusus Desa Tepe Batang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Kades, Bapak Hadirin, mudah-mudahan Desa Tepe Batang bisa lebih maju lagi, selalu maju dan berkembang mandiri. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan berkah. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menghadap makanan. Ya. Karena ibu-ibu sudah tidak sabar untuk menyajikan makanannya. Bapak dan Ibu mohon untuk dipersilakan. Ya. Ya Bu, sembuh. Duluan ini. Iya, silakan.